teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yenilin Abigail Sembolon dari Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai desain perencanaan penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja kepada pembahasan materinya. Adapun pengertian dari perencanaan penyuluhan pertanian, perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses sistematis dalam menyusun program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar produktivitas dan kesejahteraan mereka meningkat. Perencanaan ini penting karena menentukan arah dan tujuan penyuluhan secara jelas, memfokuskan sumber daya pada masalah yang prioritas, dan menciptakan rencana kerja yang terstruktur dan terukur. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perencanaan penyuluhan. Yang pertama, ada pengumpulan data dan partisipasi kelompok tani, yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait kondisi pertanian, kebutuhan, dan permasalahan petani melalui survei dan diskusi. Yang kedua, ada analisis masalah dan penetapan prioritas, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani serta prioritas penyelesaiannya. Nah, yang ketiga ada penyusunan rencana kerja tahunan dan jadwal kegiatan untuk menentukan hasil yang ingin dicapai sesuai masalah dan sumber daya yang tersedia. Terakhir ada evaluasi dan revisi, yaitu memantau pelaksanaan dan mengoreksi rencana sesuai dinamika lapangan. Selanjutnya ada metode dan pendekatan dalam penyuluhan pertanian, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada participatory rural appraisal atau PRA, yaitu petani aktif dilibatkan dalam pengidentifikasian masalah dan pengambilan keputusan sehingga program responsif kebutuhan mereka. Yang kedua ada tim project based method, yaitu penyusunan perencanaan dilakukan oleh tim yang memiliki peran spesifik, mengintegrasikan keahlian berbagai anggota untuk menghasilkan rencana yang komprehensif dan terukur. Nah, yang ketiga ada pendekatan demokratis dan partisipatif, yaitu melibatkan semua elemen terkait dari petani, penyuluh, hingga pemangku kepentingan lain agar perencanaan berkelanjutan dan diterima. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan perencanaan penyuluhan. Perencanaan penyuluhan dinilai berhasil jika memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama, realistik dan praktis, yaitu rencana sesuai dengan sumber daya dan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, partisipatif. Petani dan pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses perencanaan. Lalu yang ketiga ada terukur, tujuan dan indikator capaian jelas yang memungkinkan untuk evaluasi di masa yang mendatang. Selanjutnya ada demokratis dan akuntabel, yaitu proses berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada manfaat nyata, yaitu meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani secara signifikan. Nah, kriteria ini penting untuk memastikan penyuluhan tidak sekadar formalitas saja, tapi dapat berdampak nyata di lapangan. Selanjutnya ada contoh desain perencanaan atau tim project based. Nah, langkah-langkah praktis dalam tim adalah sebagai berikut. Membentuk tim perencanaan dengan anggota dari penyuluh, petani, dan pakar terkait atau pemangku-pemangku lainnya. Yang kedua, pembagian tugas seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, penulisan rencana, dan monitoring. Lalu penyusun timeline kegiatan yang realistis dengan deliverables tiap fase. Lalu diskusi secara rutin untuk memastikan komunikasi dan solusi permasalahan-permasalahan
dapat berjalan lancar dan menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir, evaluasi dan revisi rencana bersama tim dan kelompok tani sebagai feedback. Nah, pendekatan-pendekatan ini akan memperkuat kolaborasi dan menghasilkan rencana yang aplikatif dan adaptif. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses penting yang mengarahkan kegiatan penyuluhan agar tepat sasaran dan efektif. Dengan melibatkan partisipasi petani dan pemangku kepentingan, melalui metode partisipatif dan tim project based, perencanaan menjadi lebih kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Perencanaan yang baik harus realistis, terukur, dan akuntabel agar dapat mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas petani serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam materi saya. Demikian hasil presentasi saya, semoga dapat dimengerti dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.